Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فاقاتك لك ذاتية وورود الأسباب مذكرات لك بما خفي عليك منها والفاقة الذاتية لا ترفعها العوارض. Ibnu Athaillah mengatakan dalam hikam beliau menerjemahkan di sini Guru Sami Ujarsidin, berhajatnya engkau adalah dzati atau pokok atau asal bagimu, dan mendatangnya sebab-sebab itu peringatan bagimu dengan barang yang samar-samar atasmu daripada berhajatmu. Dan berhajat yang pokok tiada menghilangkan akan dia oleh yang mendatang. Titik dahulu. Nah, di sini Ibnu Athaillah menjelaskan faqatuka laka dzatiyatun. Ini kalau kita terjemahkan dahulu satu-satu. Ujar beliau, faqatuka laka, kepakiranmu atau kehinaanmu atau kelemahanmu, itu faqah namanya. Itu adalah sifat asli daripada dirimu. Orang tuh kalau sudah mengetahui bahwasanya sifat aslinya hina, sifat aslinya fakir, sifat aslinya lemah, maka ini akan hanya mengharapkan kepada Allah. Apapun hajatnya, apapun urusannya, yang namanya lemah nih, pasti mengharapkan hanya kepada Allah. Nah, di sini Ibnu Athaillah menjelaskan dahulu sifat asal daripada manusia. Kenapa? Sifat asal daripada manusia itu lemah, sifat asal daripada manusia itu lagi apa? Hina dan fakir. Keridewi siapa apa. Ya, maka umpama pun kita ini mulia, hanya kita sadari bahwa yang mulia itu bukan kita. Jikalau kita umpama berisi kemuliaan atau kehebatan ataupun sekalian karomah, ingati kata-kata Ibnu Athaillah ini apa? Faqatuka laka dzatiyah. Pada hakikatnya dirimu itu hanyalah sebuah orang yang fakir, sebuah orang yang lemah, sebuah orang yang hina. Ada lebih daripada itu. Nah, di sini mengajarkan Ibnu Athaillah supaya kita pertama jangan bersifat sombong atau jangan bersifat merasa lebih baik daripada orang atau merasa tinggi daripada orang. Yang kedua, ketika kita sudah sadar diri kita ini lemah, harapkanlah segala sesuatu hanya kepada Allah. Nah, muncul sesuatu kebaikan dalam diri kita ini, pulihkan seberataan itu datang dari Allah. Ya Allah, kerida yang bagusnya, kerida yang baiknya dalam diri kita ini, ada baiknya itu hanya sekedar peringatan dari Allah. Oh, yang baik itu siapa? Ya lah. Nah, jangan tapi pina diakui kehebatan itu ampun kita pun seorang. Nah, kalau umpamanya sedikit-sedikit, aku nih harat nih, jadi kalau lah ada tidak habat-habatnya kita nih, lah. Nah, jadi pagi tadi ulun dari Banjarbaru kan, masya Allah, berkisah sedikit lah. Dari Banjarbaru kayak malam tadi menginap di Banjarbaru, jam 8 kurang 15 dapat surat panggilan atau diminta bahadir. Di mana? Di Pulau Laut, di kantor mana gitu.
Pikir-pikir ulun ni jam 8.15 saya jam habari. Jam 9 disuruh-suruh ada di sana. Pikirakan bian belum ke rumah berganti baju. Ya apa nih hadiri aja ini hadiri jangan ada apa-apa juga aja nih. Jam 8 lewat 10 setar menghidupi kendaraan. Bayangkan sampai rumah dulu jam berapa bian dok? Paling kadang cepat benar paling kadang jam 9 lewat 10 tuh meni sejam lu rata-rata sejam tuh tak ke rumah dahulu habis itu ganti baju apa-apa mengambil ini peralatan apa-apa bu kesana pulang setengah 10 kira-kira sampai di kantor ya Allah biar dia terlambat daripada hadir lalu mulai ya itulah jam 8 lewat 10 tawakal tuh Allah amun pian ya Allah yang memudahkan urusan ulun insyaallah aman aja tulak ngebut kayak kendaraan aja syukur kada ke bawa C70 tuh. Ya kada bawa C70 pagat surat ya. Ngebut bener. Ada tahu lagi dah. Jam 8 lewat 10 tulak dari Banjarbaru sampai di rumah alhamdulillah jam 8 lewat 30. Cewek. Ujuran ini kisah nyata. Jam 8 lewat 10 dari Banjarbaru sampai rumah ulun lihati jam 8 jarum panjangnya pas ke 6 berapa menit ulun dari Banjarbaru 20 menit lah ulun kira ke rumah ulun keluar kali jamnya mati gaya abu suruh ini mati bujuran paksa tadi ke tukang jam mengganti baterai bongol dari jauh sampai di sana lihat di HP udah jam 9 lewat sudah ganti baju apa-apa bagusnya ini tapi alhamdulillah datang sana orang kayaknya belum mendatangan juga lagi alhamdulillah juga nih sampatnya dahulu tadi kawan-kawan dari di kantin berokokan di bawahnya kan artinya itulah kita tuh jangan ketika kita mendapatkan suatu kebiasaan jangan sampai kita merasa diri kita yang bisa mudah-mudahan kita diberikan manfaat barataan amin ya rabbal alamin. Nah kemudian wurudul asbabi mudzakiratul laka bima khafi alika minha. Nah ini kita terjemahkan aja nih ngalihumnya membaca mun sidini sedikit dulu meringkaskan supaya lebih nyaman dipahami. Nah adanya sebab-sebab itu sebujurnya menjadi peringatan bagimu atas sesuatu yang samar. Apa yang samar itu maksudnya? Akan adanya kudrat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini di dunia inilah Allah menciptakan yang namanya sebab dan akibat. Hukum dunia dulu hukum zohir kalau kita sebut dah bisa kita sebut dengan hukum zohir. Hukum zohir itu yang namanya ada sebab pasti ada akibat. Sebabnya makan, akibatnya apa? Kenyang. Ya kalau kailah sebabnya sakit bisa jadi sebabnya inya dipukul akibatnya sakit sebabnya lahir anak akibatnya apa kayak bawalah anak ya kalau ada sebab akibat nih nah sama lawan diri kita umpama ada akibat apa akibatnya mulia dipandang orang lalu sebabnya bahari mungkin karena ia belajar lalu menjadi pintar lalu jadi mulia. Nah itu sebab akibat dahulu secara zahir. Nah Allah menciptakan sebab akibat itu sesungguhnya sebagai peringatan sesuatu yang tersembunyi. Apa satu yang tersembunyinya? Contoh kita berusaha banyak kita ambil contoh tadinya sebab daripada makan akibatnya kenyang. Ya kalau lah di situ bukan kita ini kebanyakan memandang bahwa kenyang itu disebabkan oleh makan. Pada hakikatnya kenyang itu bukan makan yang menyebabkan kita kenyang. Ya kalau kenyangnya kita ini Allah yang mengolah kita kenyang. Kenapa kebanyakan orang memandang bahwa makan itu adalah sebab menyebabkan kenyang. Sama lawan kayak ini nah ada api ya kalau ada api hangus barang
Sebab akibat, akibat hangus disebabkan oleh api yang membakar, bujurlah. Itu hukum zohir. Taib. Ada hukum batin, mun orang percaya bahwasanya tidaklah ada api yang membakar kecuali yang menghanguskan itu adalah kuasanya Allah. Itu pada hakikatnya. Tidaklah diriku ini kuat kecuali dikuatkan hanya oleh kekuatan daripada Allah. La haula wala quwata illa billah. Masuk ke dalam api terbakarlah. Kada siapa kisahnya? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman masuk ditimpa kurang dalam api. Apa? Hasbiyallah, bacaan secara zahirnya hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ini Nabi Sulaiman paham diri ulun ini hina, diri ulun ini lemah, kada kau menahan api. Diri ulun ini ya Allah kada kuasa. Kekuasaan yang ada di dalam diri ulun ini ampun pian. Dan ulun yakin pun api kada kau membakar kalau nyapian kada mengkehendaki membakar ulun. Terbakarlah Nabi Sulaiman. Kada syuhud dalam hati Nabi Sulaiman sehingga api pun kada membakar daripada tubuhnya Nabi Sulaiman. Nah gitu. Momennya kita belum sampai lagi syuhud ke situ, jangan wani mencoba-coba. Ya Allah. Lihat dahulu para sahabat ditantang oleh orang kafir. Apa? Nyawa yakin kada Allah yang mematikan, Allah yang menghidupkan? Yakin. Namun nyawa yakin ada racun, racun dari Persia itu jangankan diminum, cuil sedikit, andak diilat, isuk mati dah. Saking haratnya racun tuh. Masukkan dalam banyu, uduk, minum. Apa bacaannya? Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Kadida yang memberikan manfaat, kadida yang memberikan mudarat kecuali hanya Allah. Minum habis segelas. Dilihat akan orang kafir nih, sejam 2 jam gak ada mati. Isuk masih buka-buka lagi orangnya. Seminggu ada mati-matinya lagi. Nah dasar tangguh si kong ini nih. Apa? Bukan bacaan itu yang mengolah kesaksian mereka bahwasanya diri mereka itu lemah, mereka itu hanya mengharapkan kepada Allah sehingga racun pun kada berfungsi di dalam diri mereka. Ini yang maksudnya apa? Terkadang kalau Allah jadikan sebab akibat itu jadi peringatan. Apa peringatan? Oh ikam kalau sakit berobat itu sudah ku Allah ujar Allah Ta'ala. Tapi ingati ketika ikam minum obat dan ikam sembuh, di situ ada peringatan yang tersembunyi dari Allah. Apa maksudnya? Jangan sampai ikam memandang bahwasanya sembuh itu datang dari obat. Nah itu paham ya kalau lah. Jangan sampai terlebih di mana di hati. Ini masalah hati yang dibahas nih. Di muntung bujur kita yang menyembuhkan kita galau, apakah ada berduit kah? Kemana hati kita mendatangi kepada Allah. Tapi di dalam segi zahir kita minta bantuan lawan kawan. Ya kalau orang kada berduit minta duit dengan Allah Ta'ala aja. Mencari Allah Ta'ala di mana? Ujung dunia sana biar kada dapat Allah Ta'ala. Datangi kawan yang pindah berduit gatuk nah aku ada sing duitan nah aku belum mana duit kesan apa menambah duit jujuran ya kalau umpama ya kalau nah pas dibantui kawan ya kalau lah bukan berarti kita ini itu sebab tuh akibat kita mendatangi kawan lalu sebab kita mendatangi kawan lalu akibatnya kita dapat duit sebab akibatnya ada tapi jangan sampai kada ingat lawan musabbibul asbab. Siapa musabbibul asbab? Allah. Dapat kita bantuan, dapat kita hajat, hati kita memandang bahwasanya bantuan ini datang bukan dari teman tapi datang dari Allah. Teman ini hanya wasilah perantara Allah hendak membantu kita. Nah itu maksudnya peringatan yang tersembunyi. Nah, paham ya kalau lah. Nah wal faqatud datiyatu la tarfa'ul awarid. Nah kemudian sifat daripada yang datiyah tadi yang dalam diri kita tuh nah itu kada kau diangkat ya sidin arti kada kau diangkat tuh apa melekat sudah sifat kehinaan kita tuh artinya apa biar ilim kayak apalah tetap hina ya kalau biar kayak apa lagi bungas kayak apakah tetap jelek ya kalau nah itu maksudnya artinya apa
semulia apapun kita di pandangan manusia, kita pada hakikatnya hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika kita umpama diberikan kemuliaan lalu kita merasa lebih mulia daripada orang, jangan. Maka rancak kololah kita mendengarkan bulik dari pengajian, bulik dari kita bersolawatan, melihat orang yang mohon maaf orang ini masya Allah yang majelis kada bisa gawiannya bungul mana umpama inilah. Bulik kita dari majelis, jangan sampai kita mengatakan oh, aku di majelis UI-nya kayak itu, jangan ya. Kalau bahkan kita ini seandainya kata Ibnu Athaillah dibandingkan dengan seekor anjing pun masih kada pantas kita mulia daripada anjing tersebut. Anjing yang air liurnya atau kotorannya yang di dalam fikih itu disebutkan bahwasanya najis daripada najis yang berat, yang dibasuhnya sampai 7 kali sampai dicampur dengan tanah, paling hinanya tuh di dalam Islam merasa daripada diri kita lebih baik daripada seekor anjing pun kada pantas. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik dan hidayah, amin ya rabbal alamin. Terus kita baca ujar beliau apa di sini, dan berhajat yang pokok tiada menghilangkan akan dia oleh menanya. Nah, terus telah disebutkan bahwasanya sekalian alam itu berhajat dari asalnya, berhajat dijadikan dan berhajat dikekalkan. Nah, alam semesta ini seberataan hanya berhajat kepada Allah, memerlukan pertolongan Allah, diadakannya pun atas pertolongan Allah, dilawaskannya pun umurnya karena dilawaskan oleh Allah. Maka untuk memperingatkan kepada hambanya, Allah datangkan bermacam-macam sebab dan perkara yang mengarasi hamba seperti sakit, lapar, dahaga dan lainnya. Semua itu adalah menunjukkan atas kelemahan hamba dan kepakirannya. Dan jika didatangkan perkara yang menjadikan kemuliaan dan ketinggian seperti kekayaan, ilmu pengetahuan, pangkat dan lainnya, semuanya itu adalah perkara yang arid mendatang. Dia tidak merubah daripada asalnya. Nah ini kita di dalam hidup garing ya, kalau garing di situ Allah hendak mengingatkan kepada kita asal hidup kita ini, asal bahwasanya diri kita ini dasar mempunyai sifat yang lemah. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita kuat, Allah jadikan diri kita mulia. Mulia itu pun kadang kawa merubah tabiat kita yang memang asal muasalnya adalah seorang yang lemah dan hina. Nah di situ jadi kada pintar sedikit ya, alim sedikit ya, lalu merasa lebih baik daripada orang, itu salah sudah. Ya Allah, Fir'aun toh, nah Fir'aun apa Fir'aun toh? Fir'aun tuh diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena inya sebujurnya garing kada pernah kayak garing. Wajar ya biar sugih ianya. Siapa yang kada kenal lawan Fir'aun pada masanya itu, harta paling banyak, sugih banyak, garing kada pernah. Di antara yang maulah-nya mengaku sebagai Tuhan tuh kata ulama sejarah karena inya kada pernah garing, kuat terus. Jadi lalu tak akui dirinya sebagai Tuhan. Padahal itu diuji ya, kemuliaan yang ada pada diri Fir'aun itu sebujurnya Allah hendak mengajarkan kepada Fir'aun, oh Fir'aun, walaupun ikam umpamanya kada pernah garing, walaupun ikam mulia, walaupun ikam punya harta, pada hakikatnya diri ikam ini tetap hina dan lemah. Ya kalau manusia ini ya keluar dari lubang yang hina, masuk pun nanti mati diantar ke lubang yang hina. Ya Allah, keluar dari tempat yang hina, kemudian ketika mati pun nanti ditetakakan di bawah tanah, dijajak orang. Di tengah-tengah kita merasa mulia, pantaslah. Inilah
Nah, di situ aja kita ingati artinya apa? Sebaik apapun kita jangan pernah merasa lebih baik daripada orang. Kebaikan yang ada di dalam diri kita ini sebuting aja hanya sebagai titipan dari Allah. Ketika orang umpamanya memandang kita baik, pandang dalam hati, ya Allah, ni orang ini memandang ulun baik, pada hakikat kebaikan ulun ini pun pian dah. Tapi orang umpamanya menyebut kita ini alim atau apa, kada apa-apa. Bulikakan kealiman itu ampun siapa. Jangan sampai akui ampun seorang. Kamu nyata akui sudah hamdah luput lalu pelajaran gini nih. Ya kalau seorang harat jangan merasa harat. Seorang bungas jangan merasa bungas. Seorang macam-macam Yang namanya kebaikan-kebaikan yang ada diri orang yang ada di dalam diri kita ini. Jangan sampai tak akui ampun kita. Mudah-mudahan Allah SWT beri kita taufik perkataan. Amin ya rabbal alamin. Terus seperti kita baca aja sedikit lagi lah. Nah, khairu awqatika ini sambungannya nih, lain hikam selanjutnya lain, masih satu bait lagi. Khairu awqatika waqtun tashhadu fihi wujudu faqatika wa taruddu fihi ila wujudi dhallatika. Kata Ibnu Athaillah menyambung dari ini, sebaik-baik waktumu ialah waktu yang engkau menilik di dalamnya ada kepakiran dirimu dan engkau kembali padanya adanya kehinaanmu. Nah, itu maksudnya apa? Sebaik-baik waktu itu jadi Ibnu Athaillah, waktu yang ikam sadar ikam ini hina, waktu yang ikam sadar bahwasanya ikam ini merasa kada berisi apa-apa. Seorang umpamanya dipandang orang alim, dihormati orang, lalu di dalam hati kita merasa bahwasanya diri kita ini kada pantas disebut orang alim. Di dalam hati ini merasa diri kita ini kada berisi apa-apa, kada berisi ilmu, itulah sebaik-baik waktumu. Nah, seorang umpamanya kau berbuat baik, ya kalau lah, lalu orang umpamanya memuji kita. Nah, ketika orang memuji itu dan kita menilik, melihat, bermusyahadah di dalam hati bahwasanya diri kita ini seberataan karena kau berbuat baik, kecuali hanya diberi hidayah oleh Allah Ta'ala kau berbuat baik, itulah waktu sebaik-baik kita. Artinya apa? Kada pernah merasa diri kita ini baik daripada orang. Memandang terus akan kehinaan, walaupun pada hakikatnya inya mulia di mata orang. Orang memandang salaman mencium tangannya ya kalau lah, tapi di hati kada pernah merasa mulia daripada orang. Selalu memandang bahwasanya kemuliaan atau kebaikan itu hanya milik Allah dan Rasul. Sehingga inilah sebaik-baik waktu bagimu, kata Ibnu Athaillah. Sadar terus, hina terus, lemah terus, kada bisa apa-apa terus. Ini merasa di situ terus di dalam hatinya. Ini khairu awqatika, sebaik-baik waktu pian di sini. Artinya apa? Sebungas apapun kita jangan merasa bungas. Ya kalau sekaya apapun kita jangan merasa kaya, sealim apapun kita jangan merasa alim, sesoleh apapun kita di mata orang jangan pernah merasa soleh, supaya jangan kada ingat lawan asal diri kita hanya sebuah daripada orang yang hina dan akan kembali pun ke tempat yang hina. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kita taufik berdataan. Amin ya rabbal alamin. Minta maaf, minta halal, minta ridha. Mata awhashaka min khalqi fa'lam annahu yuridu an yaftaha laka babal unsi bihi wallahu a'lam. Insyaallah kita sambung di pengajian yang akan datang.